olahraga dansa ini jangan dikonotasi jelek, enggak. Betul. Konotasi yang sangat hebat dan itu diakui oleh oleh Departemen Kesehatan, oleh Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, bertemu lagi dengan saya Nijar Solihin. Kali ini kita kedatangan tamu dari pusat, dari Ikatan Langkah Dansa Indonesia di pusat. Kebetulan beliau ini sebagai pendiri ILDI. Nah, apa itu ILDI? Nah, ini masyarakat Banten Podcast, khususnya sahabat Banten Podcast ingin mengetahui lebih jauh soal ILDI. Nah, kita bincang-bincang langsung dengan pendirinya langsung. Sudah ada bersama kita Ibu Koce Watimena, selaku pendiri atau pemerkasa ILDI. Selamat datang Bu di Banten Podcast. Terima kasih. Iya, sehat Bu? Sehat. Gimana kabarnya selama pandemi Bu? Ya enggak. Aktivitasnya di rumah, jangan dansa sendiri. Dansa sendiri. Gerak-gerak. Oh gitu ya, masih sampai sekarang saya masih ngajar. Memelihara dansa itu. Masih dansa, masih mengajar. Kalau aktivitas di luar dansa Ibu apa nih Bu? Sekarang kayaknya nggak ada ya, paling ya dengan teman-teman karena mungkin kumpul-kumpul. Ya. Ada beberapa yang paling kita masih suka dansa lah kalau ketemu untuk bergerak aja, yang penting bergerak. Iya, kelihatan. Karena di umur-umur kayak saya nggak boleh diem. Emang Ibu usianya berapa? Aduh, malu nih. Oke, kalau saya sih lihat sih masih auranya positif, segar bugar gitu tuh kelihatannya Ibu. Umur saya udah 70. 70 Bu? Iya. Jalan 71. Kelihatan masih usia sekitar 60-an lah. Amin. Makasih. Masih seger Bu ya, karena ini pengaruh sering olahraga dan bergerak dansa itu. Betul. Ya memang ya kalau kita bergerak insya Allah jantung kita juga sehat. Betul. Ya Bu ya, terpelihara kesehatannya. Tapi selama COVID Bu pernah mengalami, kan di usia Ibu kan rentan ya terserang COVID. Nah ini Ibu pernah mengalami selama pandemi gak Bu? Makasih enggak. Oh enggak, alhamdulillah ya, luar biasa. Saya sampai hari ini belum pernah check up. Belum pernah. Ya Allah. Tapi saya percaya saya masih normal. Iya. Cuman kadang-kadang capek, kemudian sakit pinggang, paling seperti itu. Iya. Minum air aja udah tidur, udah bisa kembali normal, baik, ya. Beraktivitas gitu. Iya Bu. Bu asli mana Bu? Saya asli dari Maluku. Maluku. Oh itu ya namanya ada Watimena itu Maluku. Betul. Oh kalau sekarang tinggal di Jakarta. Saya lahir di Jakarta. Oh lahir di Jakarta. Asli Maluku. Nah ini Ibu boleh tahu nggak? Ibu kan posisinya sekarang pendiri Ikatan Langkah Dansa. Nah berarti kan otomatis Ibu pernah belajar, kan ini dansa ini kan daerah, maaf ya Bu ya, bukan di Indonesia kayaknya. Betul. Nah Ibu berarti kan pernah belajar di luar apa gimana Bu? Saya pernah ikut latihan atau belajar di Singapura. Di Singapura saya belajar di sana, ya ada hanya beberapa step yang saya lihat gitu. Sama aja ternyata. Nah kemudian saya juga pernah dipanggil oleh bukan presiden ya, di Malaysia, Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menteri kalau Malaysia. Ya, waktu itu masih Datuk yang sebelum sekarang ini. Nah saya diminta untuk melatih di sana. Itu berapa tahun yang lalu ya? 2007 kalau nggak salah. 2007. Ya. Kalau di Singapura dulu belajar tahun berapa Bu? Dari 2000 berapa ya? Sebelumnya. Oh sebelumnya. Dari saat usia Ibu masih usia berapa Bu? Mulai mengenal 50-an. dansa? 50-an. Oh iya. Tapi dari kecil udah dansa. Oh sudah tahu dari mungkin belajar lihat di TV atau gimana Bu? Saya dansa itu mengamati. Oh. Kenapa saya ingin tahu dansa itu seperti apa, apa kegunaan dansa sebenarnya. Jadi saya mengamati
Nah, guru-guru yang mengajar saya itu yang sekarang udah nggak ada, sudah mendahului kita gitu loh. Iya. Nah, dunia dansa ini sebenarnya dunia yang penuh dengan apa ya, happy. Ya, jadi apa, bahagia. Bahagia, betul, senang lah pasti dansa. Ya, kalau kita udah dengar lagu, kita lagi capeknya seperti apa, tetap aja lari dansa, langsung turun gitu. Iya. Karena semangat ya. Betul, imunnya ningkat. Naik, ya betul. Imunnya ningkat. Betul, berarti memang sudah dari kecil ibu sudah mengamati dansa. Iya. Sampai akhirnya pingin tahu berangkat ke Singapura. Betul. Oh, jadi setelah gerakannya ternyata tidak jauh beda dengan gerakan di kita. Gerakan mungkin di kita senam kali ya. Betul. Gitu kalau ada. Enggak, di kita tuh pertama kali yang saya tahu adanya tuh poco-poco itu. Oh, itu masuk dansa. Itu termasuk dansa. Oh, termasuk dansa poco-poco. Jenis dari dansa. Tapi kan kita seringnya dipakai buat yang senam-senam gitu poco-poco ya. Ya, itu kan ternyata gerakan dansa itu. Betul. Oh, saya baru tahu, Bu. Poco-poco adalah bagian dari dansa. Iya, bagian dari dansa. Bu, sulit gak mempelajari dansa itu dulu? Yang pertama harus nggak boleh nyontek. Gak boleh nyontek. Maksudnya gimana tuh? Gak ngerti. Jadi kalau lagi diajarin harus benar-benar diperhatikan, kemudian dimasukkan ke dalam pikiran kita, ditahan, kita bisa, jangan nyontek lagi. Kalau belum bisa masih boleh, tapi kalau udah bisa jangan nyontek. Karena akan merusak ini kita, daya tangkap kita. Oh, jadi ini agak lumayan meningkatkan kinerja otak juga ya. Betul. Harus ingat gerakannya. Betul. Gitu. Pakemnya tuh ada berapa gerakan sih, Bu, sebetulnya? Waduh. Banyak ya? Namanya step sheet ya, gerakan. Step sheet itu ratusan. Jadi kita harus tahu, biasanya diambil yang gampang, yang gampang diambil oleh orang-orang untuk berdansa. Nah, itu yang selalu dilakukan, kayak coaster step ya. Coaster step. Ada macam-macam. Tadi kalau nggak salah biasanya orang-orang pedansa itu udah tahu. Guru-guru dansa tuh tahu sailor step. Oh, langkah itu udah tahu ya nama-namanya. Nah, di Indonesia kita belum punya. Dalam bahasa Indonesia, coaster step, sailor step, ya, kemudian together step. Masih pakai bahasa Inggris lah ya. Nah, karena kita memang bukan dari kita asalnya. Dari luar. Eropa. Dari Eropa. Oh, kalau musiknya, Bu, dansa tuh apa saja sih, Bu? Iramanya nah itu. Iya, irama ada macam-macam, ada irama cha-cha, irama tango, irama jive, kemudian irama salsa, joget, keroncong. Oh, ada keroncong juga. Ada. Kemudian ada slow fox, ada banyak sekali. Itu gerakannya beda-beda. Beda-beda, hitungannya juga beda-beda. Gimana tuh, Bu? Boleh dicontohkan seperti apa tuh? Jadi kalau umpamanya cha-cha gitu kan. Iya, cha-cha sama cha-cha yang kira-kira sama dengan apa ya namanya? Saya lupa tuh. Ya, cha-cha dulu deh. Umpamanya cha-cha tuh hitungannya 2, 3 cha-cha-cha. Ya. 2, 3 cha-cha-cha. Berarti cepet ya gerakan pas terakhirnya. Iya. Pam 4, 1 ya. 2, 3, 4 and 1 pakai n. 4 and 1. Itu bahasa Inggrisnya ya. Iya. Jadi kalau bahasa Indonesianya 2, 3, 4 dan 1. Gitu. Nah, itu kecepatan berbicara nanti dalam dalam. Iya. Nah, kalau di rumba itu lain lagi. Kalau di rumba itu 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Jadi 2, 3, 4, 1. Oh, panjang dulu pornya. Enggak di N, enggak ada N-nya. Oh, tapi panjang 4, 1 gitu. Jadi tergantung lagunya. Berarti langkahnya ada lambatnya sedikit. Tahan. Oh, ditahan. Iya. Oh, ya menarik ya. Iya, ternyata berbeda irama, gerakan pun berbeda. Betul. Gitu, Bu. Tapi kan, Bu, nih, kan dansa itu kan kayaknya lebih kepada, kita taunya rata-rata yang mengikuti dansa ini kalangan menengah ke atas. Betul. Nah, kalau sekarang kan saya lihat ini dengan adanya ILDI ini, betul, ingin memasyarakatkan dansa. Betul. Nah, itu prosesnya seperti apa, Bu? Ya. Jadi dulu saya pengajar couples.
Ya, saya Oh iya, mengajar. dansa selalu couple ya rata-rata. Ya. Saya pengajar couples karena di Indonesia itu kan kalau bukan muhrimnya nggak bisa dansa. Iya, Ya nggak iya, bisa ya. betul. Nah kemudian saya lihat yang disebut dansa line dance itu Dance ya. dari Amerika pertama kali. Saya pikir kenapa kita nggak bisa gitu. Nah ternyata dengan adanya line dance itu konotasi couples itu mau saya ilangin supaya orang semua bisa bergerak berdansa, Iya. belajar, ya. Sehingga akibatnya saya mulainya dari kafe ke kafe. Oh. Jadi ada beberapa lagu saya ajarin gitu ya. Orang yang mau datang, saya ajarin mama ada 5 orang, 10 orang, 10 orang. Berbaris tuh Bu? Berbaris. Oh berbaris, jadi nggak couple lagi, Tidak. nggak pasangan lagi. Enggak. Nah dari situ saya juga berpikir, saya ini perempuan. Kalau saya berdansa dengan perempuan aneh kalau couples. Iya betul aneh. Ya. Tapi kalau di couples itu memang kalau jadi guru orang nggak lihat itu, orang lihat cuman dia belajar. Betul. Nah cuman kan etika dansa tuh ada, dan itu yang saya pakai supaya etika dansa itu saya pakai supaya kita semua bisa berdansa. Betul. Saya lebih baik ambil yang line dance itu. Oh line dance itu. Line dance. Line dance. Nah, jadi line dance itu saya pikir saya mau ajarin gitu. Saya mulai cobanya dengan kayak poco-poco, sajojo, yang dari kita aja. Iya. Ya. Rupanya banyak pengikutnya. Oh, karena yang tadinya di kafe peminatnya cuma duduk-duduk minum-minum aja, akhirnya tertarik. Berminat ya. Itu pointersnya. Iya. Tapi Ibu dulu inspirasinya sehingga berubah itu dari mana Bu? Maksudnya wah yaudah dirubah nggak couple nih begini, tapi akan tetap menarik gitu. Karena selalu orang-orang bilang kayaknya apaan sih dia kok ngajarin couples gitu kan. Jadi saya pikir ya benar juga ya, nggak etikanya dansa kan bukan perempuan sama perempuan. Kecuali saya ganti pakai baju laki, saya jadi laki, itu benar. Betul. Tapi kalau perempuan sama perempuan kan nggak lucu. Nah kebanyakan ibu-ibu itu mau belajar sama saya gitu. Iya. Itu yang membuat jadi wah ini mesti, kebetulan waktu itu masuk yang namanya line dance dari luar itu. Saya pikir saya coba deh trik ini, dan memang lagi booming pada saat itu, lagi mau belajar. Trik itu dicoba sama Ibu ya. Ya kan kalau saya taunya dansa itu kayak di film Cinderella. Betul. Kita pegangan, putar-putar. Orang laki paling seneng dengan couples. Saya juga seneng kalau gitu. Karena betul. Itu hanya ada karena orang laki itu kalau di dunia dansa, di dunia couples, dia tuh jadi leader. Perempuannya diatur sama dia. Betul. Mau diputer kayak mau ditarik kayak mau itu laki-laki leadernya yang bikin. Gitu. Jadi makanya mereka ikutin saja Bu ya. Betul. Jadi mereka hanya punya pasangan yang harus belajar benar berdua sampai dapat. Kalau saya gini kamu saya giniin. Kalau kamu gini saya gini. Kalau saya gini kamu udah tahu ya mesti gimana kalau kayak gitu lagi. Oh iya. Kalau di line dance enggak. Gimana tuh? Apa yang dikasih tahu sama instruktur di depan itu? Ya ikutin. Ada pakemnya. Iya. 4 hadap pertama, hadap kedua, hadap ketiga, hadap keempat. 1 lagu, 1 putarannya. Nah, nanti dengerin lagunya. Udah itu koreo ya tadi. Itu kalau di kita di ILDI tuh lead bang yang bikin atau diklat gitu. Nah, dari 4 itu dari situ saya pikir enak juga nih, lucu ya. Nah, ibu-ibu semua ikut. Akhirnya. Jadi bapak-bapak yang nggak bisa dansa seneng juga lihat ibu-ibu. Akhirnya ikut juga. Oh jadi nggak semua perempuan ya Bu, sekarang laki-laki juga banyak ternyata. Banyak. Jadi dulu kan ada yang guru saya almarhum, ada Bapak Kuku, dia bilang gini, Mbak Ko, nggak usah line dance, ini nggak di sini, bukan line dance, ini nggak zamannya. Dansa itu couples yang ditahu di dunia internasional. Terus nggak bisa Pak Kuku juga mesti belajar lihat ke depan nih. Apa nih challenge-nya di depan sekarang? Pak Kuku kalau begini terus-terusan nggak maju. Betul. Akhirnya benar. Betul. Saya juga terima kasih sama Yang Maha Kuasa, kok bisa jadi booming gitu loh. Iya, sharing perkembangan zaman, mengikuti, beradaptasi. Iya. Iya betul Bu. Dan kalau kepada instruktur,
Saya waktu ngajak salah satu instruktur ILDI yang namanya Ibu Mei itu, saya ajaknya, Mei, daripada kamu aerobik kayak begitu, mendingan kamu dansa. Apaan Bu, katanya dansa, ngapain dansa gitu. Saya cuma tanya gini aja nih, itu nih trik saya sih. Kamu di dunia dansa dapat apaan berapa sih kamu? Di dunia aerobik kamu ngajar dapat berapa sehari? Ya lumayan Bu. Oh gitu. Kira-kira deh Mei berapa ya? Ya lumayan lah Bu, 200-300. Saya bilang kalau dunia dansa bisa kali 3 dengan line dance. Itu berarti tempat kita mencari nafkah kan? Iya betul. Dan saya nggak sombong, member ILDI yang instruktur itu sekarang udah pada punya mobil, udah pada bisa beli rumah. Alhamdulillah. Saya bangga nggak? Iya betul, yang bangga kan ibu yang pendiri lah. Iya. Dan saya ada perkembangan dari mereka yang di bawah gitu, yang tadinya sederhana sekali ya, maaf, udah bisa make up, udah bisa pakai baju yang naik nggak itu? Maju nggak? Nah, saya berharap di Banten juga seperti itu. Kenapa saya berani Indonesia? Karena saya yang bisa ngangkat nama Indonesia siapa? Betul. Kita. Betul. Yang bisa ngangkat budaya Indonesia siapa? Kita. Iya, tiap komunitasnya itu. Betul. Jadi olahraga dansa ini jangan dikonotasi jelek, enggak. Betul. Konotasi yang sangat hebat, dan itu diakui oleh Departemen Kesehatan, oleh Departemen Tenaga Kerja, oleh Departemen apalagi ya, Menpora olahraga ya. Menpora, betul. Sama apa sih namanya, satu lagi yang pariwisata. Iya, termasuk pariwisata. Ya. Itu semua ada di situ. Iya, termasuk olahraga rekreasi kan? Iya. Dan dari rekreasi bisa dapat untuk prestasi. Iya kan? Orang pikiran saya cuma tukang beca, harus bisa. Ya kalau dilatih terus jadi prestasi dia. Dan sehat juga karena kan bergerak. Betul, sehat Bu. Ya kalau kita terus bergeruk ya, lihat Ibu juga sehat. Amin. Alhamdulillah. Bu, boleh tahu nggak nih sejarah? Kan Ibu kalau di ILDI pusat ini sekarang sebagai apa Bu? Saya sebagai penasehat. Oh, penasehat sekarang posisinya. Nah, berarti Ibu kan tahu kan sejarah berdirinya ILDI. Ya. Kapan, kemudian gimana awalnya prosesnya sehingga terbentuk pusat sampai ke beberapa provinsi berkembang. Nah, itu gimana Bu? ILDI pertama kali didirikan tahun 2008. 2008 berarti sudah berapa? Hampir 14 tahun. 14 tahun. Iya. Pertama kali 2005 tuh ya, saya ajak murid-murid saya semuanya. Oh, awalnya kita murid-murid saya itu saya bilang teman saya ada salah satu murid saya namanya Ibu Lin Saharto. Ya, Bu Lin bilang, kok daripada kamu seperti ini, kamu di kafe-kafe kesana kemari nggak, kayaknya bingung gitu kalau saya lihat. Mendingan kita dirikan organisasi. Iya. Sehingga ada bagian-bagiannya yang mengurusi A, ngurusi B. Dulu saya sendiri yang ngurusin. Jadi saya bikin gathering, bikin tiketnya, ngurusin makanannya, dan kayak tukang cukur ya semuanya. Semuanya gitu. Nah, jadi terus Ibu Lin ini bilang, udahlah kita bikin aja deh. Ya, wadahnya. Rupanya guru-guru dansa yang ada di Jakarta itu saya kumpulin. Dan mereka setuju. Mereka mau. Tapi ada yang beberapa juga mundur. Mungkin apa ya? Iya, pertimbangan lah, berbagai pertimbangan. Betul. Nah, jadi berdiri baru 3 tahun berdiri. Terkenal sekali, bagus sekali ya dulu. Booming juga 3 tahun itu, namanya ILDC. Dulu ILDC. Ya, yang apa pertama tuh kali. Namanya ILDC? Indonesian Line Dance Club. Indonesian Line Dance Club. Oh, bahasa Inggris ya. Inggris. Tapi bagus tuh. Iya. Ya, di situ ada orang-orang yang punya talenta lah. Bukan. Apa ada itu? orang-orang yang punya harta sama sama ada orang-orang yang biasa aja tuh campur di situ. Jadi hebat deh. Rupanya
nggak setuju, ribut. Biasalah Kak kalau ada buka wadah gitu dalam organisasi terus terjadi ketidaksetujuan antara A dan B umpama. Ya polemik selalu ada lah. Ya, nah polemik itu hanya antara saya maunya Indonesia dan teman-teman yang di instruktur-instruktur itu yang saya ajak itu maunya campur. Jadi ada Inggrisnya juga, ada Indonesia juga. Ya di mix lah. Iya, saya bilang saya nggak mau. Kita harus utamakan Indonesianya. Iya betul. Akhirnya mereka bilang kalau gitu kita mundur, berhenti aja. Oh iya. Sehingga akhirnya putus. Berbeda pandangan itu ya. Saya tetap dengan prinsip saya. Mereka itu kan bekas murid saya. Kenapa saya harus kalah sama mereka? Betul. Akhirnya ya dapatlah satu ide gitu bahwa saya ingin semuanya dalam bahasa Indonesia. Iya betul. Sampai saya dapat nama itu yang namanya Ikatan Langkah Dansa Indonesia. Iya. Untuk mencari nama line dance ke Langkah Dansa itu saya tanya sama guru bahasa Indonesia, cocok nggak line dance itu mesti dengan kata-kata apa? Iya. Dia bilang kamu yang diajarin apa? Yang kamu pelajari apa? Saya bilang yang saya pelajari step. Langkah. Kamu pakai kata-kata itu. Langkah itu. Sehingga saya ambil, saya pikir betul. Jadinya kan saya mau pakai line. Betul. Line itu berarti pakai garis. Bergaris ya. Mana mungkin sih ikatan garis dansa. Garis katulistiwa itu baru lebih cocok. Betul. Nah, begitu dikasih tahu itu saya bilang pakai itu kata-kata. Mungkin yang ngasih nama ini juga denger nih sekarang udah meninggal orangnya. Oh, gitu. Gurunya udah meninggal. Nah, jadi saya ambil nama itu Ikatan Langkah Dansa. Kemudian desainnya juga kalau lihat desain dari logo ada sepatu dansa. Ada sepatu dansanya logonya. Di situ itu adalah trik yang kita bilang. Jadi kita nggak usah macam-macam, lihat aja. Orang di logo udah itu tahu. Nanti ya. Betul. Jadi L-nya tuh sepatu dansa. Oh, L-nya sepatu dansa ya. Nanti coba cek. Iya. Nah, dari situ saya pikir kita berjalan terus dan akhirnya 2 tahun saya pegang. Saya cuma buka Bali sama Medan. Jadi waktu kita pisah itu Medan mau ikut saya. Jadi waktu di ELDC sudah buka Medan sama Kalimantan. Kalimantan tidak mau berhenti, Medan masih mau terus. Nah, salah satu di Medan itu orangnya yang menjadi pendirinya ILDI saya ajak. Oh gitu. Jadi pendirinya tuh sebenarnya ada berapa orang? Ada 4. Oh 4 orang. Ya. Ibu, kemudian saya, Ibu Nining Sukendro. Dari mana tuh Bu? Jakarta. Ya. Kemudian Ibu Cita Nasrun. Cita Nasrun tuh bekas murid saya juga. Jakarta juga. Jakarta dan Pak Jemi yang ada di Medan. Pak Jemi yang di Medan laki-laki itu. Jemi Siaan, ya. Nah, mereka setuju buka gitu. Kemudian kita bikin ya kerja lah mulai saat itu. Jadi waktu saya jadi ketua umum saya masih pegang. Saya cuma buka 1 Bali, sama Medan. Nah, terus saya pikir saya cuman gantian lah, kita harus belajar gantian jadi ketua umum supaya bisa berorganisasi, tahu organisasi. Iya. Tidak ego sektoral ya. Tidak, bergantian. Iya. Karena waktu yang pertama itu udah kayak sektoral gitu. Oh gitu. Jadi saya bilang oke, dan semua kita harus demokrasi. Betul. Akhirnya saya minta sama Ibu Lin itu yang jadi murid saya, Lin Saharto. Nah, mulailah dia menata gitu. Setiap periode dulu 2 tahun, 4 tahun diperpanjang lagi, dari 3 tahun diperpanjang lagi jadi 4 tahun. Sekarang 4 tahun ya periodenya. Gila, jadi kita ada munasnya. Ada Musyawarah munas nasional ya. Udah tertib lah sekarang ya. Udah tertib. Iya, betul, luar biasa. Berarti sejarah berdirinya itu ya, dan itu dibalik-balik orang itu, dibalik-balik ILDI ada yang tadi Ibu sebutkan tadi. Betul. Pendirinya. Ya. Cuman pendirinya yang aktif ya saya. Terus sekarang ini kan ketuanya Ibu Ambar. Nah ini gimana nih proses ke Ibu Ambar jadi ketua umum? Maksudnya? Maksudnya proses sekarang kan jadi Ibu Ambar itu dulunya berprosesnya seperti apa Pak? Dulu juga termasuk Bu Ambar murid. Dulu pengurus. Oh pengurus. Pengurus di zamannya Ibu Lin Saharto, zamannya Ibu Cita juga ikut jadi pengurus. Iya. Ya Ibu Ambar ini adalah orang yang suka ada di kafe-kafe, juga ikut-ikut dansa, saya ajak dulu. Oh gitu prosesnya. Iya. Nah, sekarang kan sudah
sudah berkembang Bu, luar biasa ya di Amin. 20 provinsi tadi 20. disampaikan Ibu Ambar. Ini apa kabupaten termasuk kabupaten kotanya juga sudah Betul, 61. 61, luar biasa. Ini ada wacana mengembangkan lagi Bu ke Harus sampai 34. luar biasa. harus Iya, Pak iya. Samsul harus. Bu, nih luar biasa Bu. Jadi kita juga masyarakat Banten Podcast jadi tahu soal langkah dansa Indonesia. Ternyata memang sengaja Ibu bikin nama Indonesia supaya membudaya, ya kan? Amin. Membudaya, dan memang tadi tagline-nya ya berdansa ini membuat orang bahagia, Sehat. Gitu. Ini luar biasa Bu. Memang tujuan niat Ibu sangat baik. Amin. Mudah-mudahan kedepannya ini semakin berkembang Bu. Amin, Ibu. Pak Samsul. Terima kasih sudah bisa hadir di Banten Podcast, sudah mau bincang-bincang dengan kita. Mudah-mudahan dari saya Banten Podcast lebih maju mengangkat Ildi. Amin. Karena kalau Banten Podcast orang-orangnya profesional semua saya lihat ya. Jangan pernah berhenti tengah jalan. Berjuang terus. Siap Bu. Terima kasih Bu. Ya. Nah, gitu. Terima kasih Bu. Semoga ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya sahabat Banten Podcast. Amin. Ya alhamdulillah kita juga meskipun baru, subscriber kita udah alhamdulillah lumayan. Waduh, terima Barangkali Bu ada apa yang mau disampaikan kepada masyarakat khususnya Banten tentang Ildi. Boleh Bu untuk closing statement, Mangga. Kepada terutama DPW, DPD Banten, barusan kami melantik Anda. Saya percaya Anda tidak kalah sama yang lainnya. Anda sudah 7 wilayah. 7 wilayah tinggal sekarang melatih dan langsung mengangkat nama Banten. Ingat, Banten harus bahagia. Karena dansa, karena langkah dansa. Selamat berkarya, selamat bekerja Banten. Kita tunggu hasilnya. Makasih. Keren, terima kasih. Itu menambah motivasi. Amin. Selamat berkarya, harus terus berkarya. Betul. Terima kasih Bu. Sama-sama. Semoga bermanfaat dan sukses selalu Saya juga buat terima Ildi. kasih di apa namanya di wawancara sama Pak Samsul. Pak Rizal. Iya, Nizar. Oh Pak Rizal ya. Iya. Mudah-mudahan bisa kembali kemari, ada lagi yang lebih bertingkat lagi. Nanti Amin. kapan-kapan saya ingin banget ngobrol, nanti saya lewat siapa Siap, gitu. insya Allah Bu. Ya, Siap, yang siap, tadi kita ngomong tuh saya ingin banget. Boleh Bu. Ya, oke. Oke Bu, terima kasih sahabat Banten Podcast. Itulah bincang-bincang saya dengan Ibu Koce Watimena. Watimena ini khas. Watimena selaku pendiri Ildi Pusat. Terima kasih. Sahabat Banten Podcast, kita ketemu lagi lain waktu. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.